kami akan rapatkan di tim. Kan saya juga dapat masukan kiri dan kanan kan. Kita lihat semua lah. Tapi saya tidak takut karena kasus ini kasus remeh-temeh yang dibesar-besarkan. Ini bukan korupsi, bukan narkoba, bukan pencabulan, bukan pembunuhan. Makanya anak istri saya datang dampingi saya. Emang apa masalah? Gak ada. Jangan dilebay-lebayin, jangan ditambah-tambahin. Tidak ada masalah. Kami minta hakim diganti. Kami minta sidangnya live. Kami minta sidangnya terbuka untuk umum. Jurisprudensinya jelas. Verdi Sambo istrinya diperkosa katanya. Live. Vina Eki termasuk membahas masalah kemaluan di situ. Saksi saya Suroto, klien saya. Juga live. PK Sakat Tatal terkait dengan almarhum Vina Eki juga bahas kemaluan di situ. Live. PK-nya tim dari DPN Pradi pimpinan Bang Oto live. Satu lagi yang kalian lupa, coba buka jejak digital. Ketika sidang 7 terpidana yang sekarang mendekam di Cirebon, kasus Vina Eki, di awal terjadi perdebatan, termasuk Bang Oto Hasibuan ada di situ, belum Wamenko dia. Waktu itu hakim mengatakan tidak live, semua protes. Bang Oto ngomong dan tim hukum dia bahwa kalau tidak live kami tidak melanjutkan persidangan. Dan hakim akhirnya sepakat live. Ini kami tidak ditanya-tanya. Tidak ditanya-tanya. Sidang dibuka, tek. Dengan ini sidang saya nyatakan dibuka, tek. Kemudian hakim berkeputusan sidang tertutup untuk umum. Dan jaksa silakan panggil. Mana terdakwa? Mak, dalam hati saya ngeri kali. Ratusan kali kita sidang nggak sampai begini. Kayak kasus apa ini? Jadi jangan lebay. Jangan lebay. Hakim pun butuh diawasi sekarang. Polisi juga, jaksa juga, pengadilan juga. Apalagi pengacara banyak sekali. Makanya pengacara Evelyn terkait dengan Bintol tangkap aja. Kalau memang terbukti, kenapa rupanya? Saya juga kalau saya ada terbukti pemerasan, penganiayaan, bunuh orang, perkosa orang, nggak ada masalah. Gitu. Soal dibilang tragedi terburuk gimana Bang? Itu kan kata Hotman. Hotman ini apa yang tidak terburuk? Dia aja yang buruk. Dia yang bilang selalu dia benar. Kalau ini tragedi terburuk, apa yang terburuk itu? Ada saya pukul dia, ada dilempari hakim, ada dilempari hakim. Yang ada, kalian buka jejak digital. Ada satu kasus di Pengadilan Negeri Medan, seorang ibu-ibu jerit-jerit, ya, dia bilang saya sudah kasih duit, dilempar pakai sendal hakimnya. Ada nggak? Itu kurang buruk apa? Ngomong tragedi terburuk. Gak ada yang buruk, kelakuan ke Hotman yang buruk. Pesannya apa buat Bang Hotman? Ini nanti saya mau live salah satu TV. Mau nggak kau debat sama saya? Saya diundang nanti ini salah satu TV swasta. Ayo live dengan Rasman. Nggak berani bos. Dia itu kan ngomongnya itu kan setinggi gunung kan. Pesannya apa Bang buat Bang Hotman? Pesan saya Hotman, buka-bukaan kita kan. Hotman kemarin wawancara tuh, dia kan bisanya di medsos sama produk sembunyi di sana. Nanti diwawancara. Dia bilang, gua akan buka nanti bagaimana Rasman gini. Buka lah. Dia mau buka, kami mau buka, ayo buka-bukaan kita. Nah, tapi bukan buka-bukaan cabut ya. Buka-bukaan, ayo buka-bukaan. Kenapa nggak ngomong depan majelis? Yang mulia, saya Hotman Paris Hutapea yang akan diperiksa sebagai saksi pelapor. Saya minta sidang terbuka untuk umum, live dan tidak tertutup. Itu baru Hotman. Kalau yang sekarang Hotman. Pesannya apa Bang buat pengadilan Jakarta Utara? Ya, mari di Jakarta Utara. Saya minta tolong Bapak Ibu sekalian, bukan kita tidak menghargai. Kita sudah sepakat 3 sidang sebelumnya terbuka untuk umum dan live. Kenapa ini tidak? Tanya pun ke kami tidak. Tapi sebelumnya dia tanya bagaimana jaksa, bagaimana kuasa hukum, bagaimana terdakwa. Ini kalian pikir nggak ada tanya-tanya? Kayak main serobot aja. Waduh, kita pun ngeri kali nih. Ibu guru ini, kami tuh ya keluarga sama tim saya cepat bangun, nanti ibu guru marah.
Ibu guru marah, mau kayak peluru kita. Dari Ciganjur itu 1,5 jam. Sampai saya bilang, yang mulia, saya tadi hampir tabrakan loh. Memang benar mau tabrakan. Iya, nanti kalau terlambat kasih tahu. Kami tunggu sebentar. Kalau tidak, sidang kami mulai. Itu cara saudara. Kami tepat waktu. Apa ini? Jadi kalau misalnya terjadilah misalnya nauzubillah min zalik, kecelakaan di jalan tol. Saya terlambat karena kecelakaan itu. Harus saya tukar mobil saya jadi naik helikopter saya. Meriah kali hidup ini. Ini apa? Ini nampak saya ya. Mau menunjukkan karena ini kasusnya viral biar dia hebat di mata orang. Terakhir kena begini dia kan. Yang bertanggung jawab dengan kegaduhan kemarin adalah ketua majelis dan anggota majelis. Berasa seperti ada perlakuan yang berbeda. Iyalah. Datang di awal aja udah pernah lapor anggota saya ke saya. Udahlah, nggak usah takut kalian sama Hotman, nggak ada apa-apanya dia. Saya udah ke kampung dia kok lagu buat di sana. Udahlah. Dan hukum harus equality before the law. Mungkin kalian tengok Rasman bukan siapa-siapa, tapi banyak juga yang bantu Rasman ini. Banyak juga orang yang mendoakan, banyak juga kawan dia. Jadi kalau belok-belok nanti tergelincir kalian. Tergelincir. Bang, Gitu. tapi takut nggak sih, karena mungkin kemarin kan sempat ribut-ribut gitu ya, kayak takut nggak sih klien abang hilang mungkin ke depannya atau seperti apa gitu? Nggak pernah hilang klien saya deh. Ada terus klien saya. Ada terus. Dan saya dengan kasus menang. Enggak. Saya enggak takut. Berarti ada Rezeki itu Allah yang mengatur. 3 tahun Hotman cuap-cuap. Jangan pilih pengacara ini, pengacara ini, pengacara itu. Ada klien saya. Dan viral. Viral. Ini kalau saya viralkan kasus yang di Cirebon ini. Viral ini kan. Yang diduga dilecehkan. Enggak saya hebohkan. Cuma sekali aja. Yang nyari siapa? Saya nggak pernah cari-cari klien. Klien yang datang ke saya. Saya begini, ada klien yang pantas. Ya, tanda tangan kuasa pakai duit barang seberapa. Ada yang gede, ada yang enggak juga. Ada yang pro bono sama sekali. Tergantung suasana aja. Gak apa-apa, jiwa saya kan kalian sudah nilai. Dalam keadaan sempit waktu saya begini pun saya masih mau wawancara sama kalian. Padahal suara saya sudah habis. Itulah namanya I love you for all. Bang, berarti Oke. Kemarin 2 lagi ya, Iya. saya mau jalan. Berarti emang kemarin nyamperin Bang Hotman tuh emang abang sebenarnya nggak mau bertengkar ya bang, cuma di Bukan. belakang bang itu Mereka ya. yang salah paham. Kenapa sih harus salah paham? Kan sudah selesai sidangnya. Kenapa kalau saya dorong Hotman, saya pukul, kan dia boleh pukul saya lagi? Kan enggak, ini cuma saya ngomong saya teratur kok. Enggak ada yang berlebihan. Itu doang, enggak ada deh. Jadi bagi saya, kasus ini harus terungkap ke permukaan supaya hakim nantinya memberi putusan yang benar, tidak sebelah. Dalam pengertian tidak memutus tanpa keadilan yang hakiki untuk kebenaran yang didalami di dalam persidangan. Sehingga putusan itu benar-benar mencerminkan rasa keadilan bagi terdakwa, bagi korban, dan bagi masyarakat. Bang, terus kan kemarin Bang Firdaus ini kan statusnya juga pengacara ini. Dia Tim hukum saya. Iya, dia naik ke atas meja gitu bang. Ya, dia naik ke atas meja itu karena ketika saya pegang bau Hotman, saya ngomongkan sesuatu. Saya ngomong ke Hotman tuh begini, sehat kau, siap ya kita perang ini adu data di pengadilan ini. Tiba-tiba dikejar saya dari depan sana, dorong-dorongan. Ya, Firdaus sebagai tim hukum saya, meja di depan dia kaget bagaimana kiri kanan banyak orang karena tim saya, lompat dia. Itu spontanitas. Dan ingat, itu bukan content of court. Karena itu sudah diskors. Tidak ada masalah. Apa yang disebut dengan menghina pengadilan ketika sedang berlangsung persidangan? Oh, berarti Dan yang dilakukan itu adalah melanggar hukum. Saya juga protes kepada hakim ketika dibukanya protes. Saya tidak mau. Kami tidak mau. Kami minta Anda diganti. Boleh kan? Emang gini. Jadi kalau sidang itu apa kata hakim nurut terus kita. Ke laut kata hakim kita ke laut juga. Masuk parit juga. Enggak lah. Apalagi saat ini hakim pun disorot. Apalagi kasus ini remeh-temeh. Cuma menjadi viral karena pelapornya tokoh dan yang dilaporkan tokoh gitu. bang, tapi kan ini tanda kutip nanti menjatuhkan kredibilitas abang sebagai pengacara maupun
Bang Karir Firdaus sebagai pengacara gitu Pak? Nggak ada, enggak lah. Itu kan yang kalian lihat netizen. Yang WA saya ratusan yang beri dukungan moral ke saya. Kalian tahu ya, dari Papua ada dukungan. Ya, dari Banten ada. Oke. Dari Cirebon ada. Oke. Dari Sulawesi Tengah ada. Dari Malaysia ada. Yang simpatisan, bahkan ada ulama yang mendoakan saya khusus secara batin agar saya selamat, ada. Dan itu saya beritahu keluarga saya. Jadi begini, kredibilitas. Masa iya jatuh kredibilitas saya gara-gara ini? Yang jatuh tuh Hotman, mentalnya nggak ada, nyalinya nggak ada. Itu dia. Nah, terus satu lagi tuh, kalian ngapain wawancarai yang namanya Farhad Abbas? Diwawancara Farhad Abbas, aduh urusan ini, si Bendo, kau Faisal, itu apa? Saya dengar suara kau. Bukan pulang bang. Nah, jadi gini, untuk apa? Gini loh, yang nggak ada urusannya dengan dia, ngapain ditanya? Kalian nampaknya itu mau mengadu kan? Oh, ini pas musuh Rasman, bikin Fitra Ramadan. Fitra Ramadan siapa? Farhad si manusia Bendo, wawancara terus di belakang kitchen set. Udah saya bilang, kalau kau kaya, mana kantor kau? Maksud saya, ngapain dia komen? Suruh tangkap Rasman, tangkap istrinya. Apa urusannya istri saya ditangkap di urusan ini? Mereka marah, mereka komplain, anak saya komplain, saya diperlakukan begitu. Kan kau cemburu karena bini kau nggak ada gitu. Maka saya bilang, untuk apa kalian tanya dia? Ya, saya minta close lah itu, tutup itu. Nggak perlu di komen itu. Hah? Barbar itu. Nah, saya terima kasih satu kepada LQ Lover, pimpinan Ibu Peruci dari timnya almarhum Alvin Lim. Mereka support saya. Saya terima kasih. Saya terima kasih juga kepada Bang Hercules yang bantu saya untuk jaga. Saya terima kasih dengan Forum Batak Intelektual yang juga bantu saya. Saya terima kasih juga kepada tim pembasmi yang juga bantu saya. Bukan karena saya takut, enggak. Tapi jaga-jaga boleh dong. Kalian lihat tuh postingan Adinda Sunan Kalijaga. Itu baru keren. Dia buat di situ. Siapa yang setuju sidang Hotman dengan Rasman dibuka secara umum? Ada. Kemudian dia datang. Lihat kemarin. Dia dengan Ferry juga datang, Hami dengan istrinya juga datang. Dia pingin lihat. Nah, itu bisa kita lihat. Orang minta ini dikomentari, dilihat apa yang terjadi sesungguhnya. Sehingga sebegini heboh kasus ini. Urusan si perempuan yang bernama Iklim Hakim. Urusan melon ke melon ini. Satu udah megang melon, bilang keras. Satu lagi katanya saya mau nengok-nengok melon. Kan belum sempat nengok melon, baru minta nengok melon saya. Tapi ada orang udah nengok melon, dia dipegang lagi melonnya, dibilang keras. Saya nggak ngerti saya melon keras dengan melon nggak keras. Bang, Oke. Bang, Nikita juga di Komentar. Bang. Terus Ya namanya dia sakit hati ke saya. Ini saya info baru ya, saya baru di WA dari Polres Metro Jakarta Selatan bahwa sudah dikirim SP2HP, sudah pengembangan hasil penyelidikan bahwa satu, visum sudah diterima, maaf, hasil visum, dokter yang memisum segera dipanggil. Yang kedua, pemanggilan terhadap Nikita Mirzani, suratnya baru saya terima tadi. Baru yang ketiga, saya mendukung penuh Polda Metro Jaya usut tentang dugaan pemerasan yang diduga dilakukan saudari Nikita Mirzani atau NM dan transaksi yang terjadi. Kalau itu sudah terlibat di situ Ismail kejar. Kalau ada suruhan dari Oki mengetahui, tangkap. Ini harus proses hukum. Jadi kasus saya dengan kasus laporan Reza Gladys itu sekali jalan. Memang saya udah mau komen juga tentang itu. Bang, tadi yang visum berarti yang Nikita Mirzani ke abang ya, Yes. penganiayaan ya? Dan suratnya panggilan itu sudah tanda tangan kemarin Kasat. Saya udah ngomong sama Kasat. Kasat bilang izin bang, sudah saya tanda tangani dan insya Allah sudah diatensi. Segera dipanggil Panggil ya? Ya, Nikita Mirzani. iya, biar capek dia. Kemarin dari panggil, ini panggil lagi. Nanti saya info kalian.
Siap-siap aja dia. Pokoknya sejalan ini. Nah. Oke, thank you. Oke. Oke bang. Bang, izin. Tadi kan sempat ketinggalan di awal. Biar